Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi itu berpemahaman mujassimah, yaitu menjisimkan Allah, mengatakan Allah itu seperti makhluk, punya tangan, punya wajah, punya kaki, kemudian Allah duduk seperti orang dan sebagainya. Sebenarnya sudah begitu banyak penjelasan-penjelasan mengenai nama dan sifat Allah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Akan tetapi kebanyakan tetap mereka ini mengatakan bahwasanya Salafi Wahabi mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk. Entah dari mana mereka ini bisa mengatakan seperti itu. Bisa jadi karena mereka ini gagal faham, atau memang sudah tidak mau memahami, meskipun mereka sendiri sebenarnya belum paham. Entah mereka malu untuk mengakui kebenaran karena berbagai faktor. Bisa karena gengsi, karena takut kehilangan jamaah, karena takut kehilangan kehormatan, karena takut kehilangan penghasilan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memahami tentang nama dan sifat Allah? Ini menjadi bagian dari dialog Ustadz Salman Ali dengan duo Aswaja, yaitu Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur. Di mana dialog ini terjadi sudah beberapa hari yang lalu, akan tetapi hasil dari dialog tersebut ini cukup menarik untuk kita simak. Nah, bagaimana penjelasan Ustadz Salman Ali tentang pandangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang nama dan sifat Allah? Kita simak penjelasan beliau. Baik, perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Tadi Kiai sebut macam-macam pandangan ulama-ulama yang dia kata Wahabi. Apa pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam bab ni? Tak ada. Dia satu pun tak sebut. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til, bal a'taqidu anna Allah laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsuhu wala uharrif al-kalam an mawadhi'ihi wala ulhid atau alhad fi asma'ihi wa ayatihi wala ukayif wala umathil sifatahu wa ta'ala bi sifati khalqihi li'annahu ta'ala la samiyya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi. Sangat biasa dan sebagaimana yang disebutkan oleh ramai ulama-ulama salaf. Ini pandangan peribadi dia sendiri. Nak sesatkan seseorang, rujuklah pandangan dia sendiri. Dia sebut dia ada kashfus syubhat, Durasani yang menghimpunkan perkataan dia. Itu semua tak bawa. Pergi bawa, tuan-tuan, ekstremis dalam semua aliran ni ada. Yang tersasar dalam semua aliran ni ada. Sahabat-sahabat kita di sana pun tak setuju dengan Ahbash. Tapi adilkah saya kalau saya ambil perkataan ulama-ulama Ahbash sebagai contohnya dan saya kata ini menunjukkan bahawa Aswaja salah? Tak adil lah. Nak rujuk kepada imam kalau perkataannya ada, ataupun otoriti-otoriti yang besar kalau ungkapannya ada, tapi ini tak rujuk langsung imam dalam aliran itu. Seterusnya, baik, berkaitan dengan sifat, saya akan panjangkan lagi dalam sesi kedua nanti. Perbahasan panjang yang disebutkan oleh Kiai tadi. Antara perkara yang dua perkara penting. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bincang tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak yang disebutkan oleh Kiai. Saya nak sentuh beberapa perkara. Satu tentang kaifa majhul. Kata Kiai, Imam Malik tak kata kaifa majhul. Imam Malik kata kaif ghair ma'qul. Al-istiwa ma'lum, kami tahu makna istiwa, tetapi kaifa, bagaimana istiwa itu adalah ghair ma'qul, tidak diketahui, bukan majhul. Ghair ma'qul bukan majhul. Kerana apa? Kerana nak menekankan, nak insist bahawa Imam Malik kata tak ada kaif. Kononnya nak tekankan tak ada kaif.
Tapi perasan tak, yang kata kaifa majhul itu guru kepada Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi. Dan ramai orang yang menakalkan ungkapan Malik dan Rabi'ah, mereka letak dalam satu bakul, termasuk Ibn Hajar Al-Haytami. Artinya apabila Imam Malik kata kaifa ghair ma'qul, bukan bererti ma'dum, bukan bererti tak ada kaif bagi sifat Allah, tapi kita tak tahu. Dan demikianlah cara untuk memahami perkataan-perkataan ulama salaf berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, kalau saya boleh bawakan beberapa contoh sahaja. Ini kata Az-Zahabi, okey? Ini kata Az-Zahabi. Tadi diikut daripada Az-Zahabi dalam Al-Ulul Aliyyil Ghaffar, wa maqal mutaakhiril mutakallimin anna Allah laisa fis sama' wala 'alal 'arsy wala 'alas sama' wala fil ard wala dakhilal 'alam wala kharijal 'alam wala huwa ba'in an khalqihi wala muttasil bihim wa qalu jami'an hadhihi al asya' sifatul ajsam wallahu munazzahun 'anil ajsam. Az-Zahabi kata nah? Tadi dibawakan Az-Zahabi, ini Az-Zahabi kata, adapun perkataan mutaakhirin mutakallimin yang katakan Allah tidak di langit, tidak di atas arash, tidak di atas langit, tidak di bumi, tidak di dalam, tidak di luar alam, tidaklah terpisah daripada makhluknya, dan tidak juga bercantum dengan makhluknya. Semua tidak. Ini pegangan Asy'ariyah, nafikan semua. Sebab kata kalau isbat, artinya kita isbat Allah itu sama seperti jisim. Jadi nak bagi tak sama dengan jisim, Allah tak boleh di dalam alam, di luar alam pun tak boleh, di atas alam pun tak boleh, di dalam alam pun tak boleh, bersentuh pun tak boleh, berpisah pun tak boleh. Kata Imam Zahabi, fa inna hadhihi sulub nu'ut ma'dum wala naqulu biqaulikum fa inna hadhihi sulub nu'utul ma'dum ta'ala Allahu jalla jalaluhu 'anil adam. Kerana Imam Zahabi kata kami tak pegang pandangan ni. Sebab kalau kami pegang pandangan ni, ini adalah sifat-sifat sesuatu yang tak wujud. Saya bukan nak bantah akidah tu, pada saya berbeza tak ada masalah, kita berbeza, tapi ada kritikan. Kena faham bahawa ada ulama telah memberikan kritikan. Janganlah kita ambil dan kita menganggap bahawa seolah-olah orang yang tak sama dengan kita tu kafir dan teruk betul. Tuan-tuan boleh lihat apabila mentafsirkan perkataan Fir'aun, inni la'adhunnuhu kadhiba, inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Fir'aun kata kepada Musa, aku anggap Musa tipu. Tipu apa? Kata At-Tabari, Musa beriman Allah di atas arash. Saya tahu Kiai baca buku tu, ditulis dalam buku dia. At-Tabari kata Musa beriman Allah di atas arash. At-Tabari kata. Apa kata Ar-Razi? Ar-Razi kata siapa yang kata dalam ayat tu Musa percaya Allah di atas arash, dia bodoh. Dia berada di atas kemuncak kejahilan. Dia ikut akidah Fir'aun. Dia sama lembab macam Fir'aun. Ini kata siapa? Kata Ar-Razi kepada At-Tabari. Saya tak mau besarkan isu ni. Kalau saya nak main permainan macam tu boleh. Tengok ulama Asy'ariyah telah memaki salaf. Saya terpaksa buat sebab isu ni dibawa. Bab takfir sama juga tuan-tuan. Kalau nak main tentang takfir, disebutkan tadi kan tentang takfir. Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang lain yang kafirkan. Tahun 474 dalam Kitabul Muntazam disebutkan ada peperangan di antara Hanabilah dan Asy'ariyah sehingga Asy'ariyah tak pergi solat Jumaat, bergaduh mereka. Tahun 617 dalam Mu'jamul Buldan, walam yabqa min asy-Syi'ati wal Hanafiyah illa man yukhfi madhhabahu. Ini di negeri Rai kerana berperang dengan Asy'ariyah. Dan juga ekstremis Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i, dia menyebutkan ada peperangan di antara dia dan Hanabilah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi ni ulama Asy'ariyah yang orang pertama yang membawa maksud Asy'ariyah di Mekah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dia yang mula-mula menyebarkan Asy'ariyah di Mekah. Apa katanya? Katanya dia telah mengkafirkan, ini dalam Al-Muntazam oleh Ibnu Jauzi, kana ya'taqid kufr muhaddits Ibnu Battah, telah mengkafirkan Ibnu Battah. Abu Bakar Bakri Al-Maghribi, apa yang dia buat? Kana mimma qalahu innahu madaha Ahmad bin Hanbal, thumma dia mengatakan maka kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Pengikut Ahmad bin Hanbal semua kafir. Dan list ini panjang kalau nak go through. Apa yang saya nak sampaikan, takfir berlaku dalam semua mazhab. Jangan salahkan satu mazhab. Katanya Wahabi ni senang kafirkan orang, sebab itu dia terkeluar pada Sunnah wal Jamaah. Itu poin pertama. Tuan-tuan, saya berat hati nak bawakan idea ni, tapi saya terpaksa katakan
pada pandangan Asy'ariyah, sesuatu makhluk tak ada kuwah tabi'iyah yang diberikan oleh Allah. Allah tak bagi kuasa kepada sesuatu makhluk. Allah tak bagi. Allah tak bagi kuasa untuk api membakar. Allah tak bagi kuasa untuk ais menyejukkan. Tak. Yang berlaku hanyalah ada api, akan biasanya ada kebakaran. Ada ais, biasanya akan jadi sejuk. Bila-bila boleh ditarik. Sesiapa yang percaya bahawa Allah bagi kuasa untuk membakar kepada api, ini majoriti orang, semua orang, saya rasa orang Asy'ariyah di sini pun sama, semua percaya Allah bagi pada api sifat dan kuasa untuk membakar. Allah bagi, dan Allah boleh tarik bila Allah nak tarik dalam hal mukjizat. Sesiapa yang percaya begitu, kata Al-Bajuri, sama ada dia kafir ataupun dia fasik. Saya boleh buat macam ni, kalau nak buat boleh buat, tetapi kita akan membawa ke mana? Belah sini kafir kan, belah sana kata belah sana mudah takfir, belah sana kata belah sini mudah takfir, akhirnya nak bawa ke mana? Al-Imam Syirazi rahimahullah menyebutkan siapa yang tidak beriman dengan akidah yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kafir. Saya berat, saya tak tulis benda ni sebab saya tak nak bawa. Tapi bila bercakap dengan orang, dia melemparkan perkataan seolah-olah dia berada di dalam satu mazhab yang suci. Saya terpaksa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman. Bahkan beliau ini membawa nukilan-nukilan ulama Asy'ariyah yang sangat jarang dinukil oleh siapapun dari kalangan Asy'ariyah sendiri, karena cukup ekstrim perkataan mereka. Seandainya ini dikeluarkan, ini dapat menimbulkan kegaduhan. Akan tetapi beliau, Ustadz Salman, menjelaskan bahwasanya beliau terpaksa mengeluarkan nukilan-nukilan tersebut karena beliau melihat begitu banyak nukilan-nukilan yang menyudutkan sebelah pihak, seperti merasa pihak mereka ini yang paling suci dari segala bentuk kesalahan. Padahal sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh Ustadz Salman, bahwasanya nukilan-nukilan dari ulama Asy'ariyah pun itu banyak yang cukup ekstrim. Dan ketika disampaikan oleh Ustadz Salman, mereka terdiam. Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur pun terdiam. Mereka tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali, karena itulah faktanya. Jadi semoga dialog yang sudah mereka selenggarakan ini menjadi bahan pelajaran untuk seluruh kaum muslimin. Dan kemudian kaum muslimin mau membuka hati untuk menerima kebenaran dengan ikhlas, membuang jauh rasa fanatisme, rasa ta'assub terhadap apakah itu ormas atau kelompok atau golongan dan yang semacamnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.